إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
Hadirin jamaah Jumat
Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, zahir dan batin, dalam keadaan beriman kepada Allah, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba Allah, yaitu sholat Jumat. Pada kesempatan ini, marilah kita berintrospeksi diri, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah satu-satunya bekal yang bermanfaat bagi kita untuk menghadapi kehidupan akhirat. Hadirin para jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sedang berkumpul dengan para sahabat. Dalam perbincangan tersebut, beliau bersabda yang panjang. Di antaranya beliau mengatakan, "Wallahi lal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlaktum." Rawahu Bukhari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demi Allah, kata baginda Nabi SAW, bukanlah kefakiran, bukanlah kekurangan harta yang aku khawatirkan atas diri kalian. Akan tetapi justru yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan untuk kalian. Maksudnya kekurangan harta benda tidak Rasulullah khawatirkan atas diri kita umatnya, malah justru yang dikhawatirkan adalah apabila kita oleh Allah diberikan kelapangan rezeki. Sebagaimana dulu umat-umat terdahulu juga dilapangkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dan karena sebab itulah kemudian mereka berlomba-lomba, mereka terlena saling berkompetisi satu sama lain untuk urusan duniawi, dan akhirnya malah justru mereka dibinasakan oleh dunia yang mereka kejar-kejar itu. Inilah gambaran Rasulullah SAW sekaligus peringatan bagi kita semua. Kita memang berada dalam kondisi yang dilematis, maju kena, mundur kena. Di satu sisi kita hidup di dunia perlu yang namanya harta benda, perlu yang namanya kesehatan, perlu kekayaan, perlu keluarga, perlu anak, perlu jabatan, perlu kehormatan, dan berbagai macam kesenangan-kesenangan dan kebanggaan-kebanggaan hidup di dunia. Itulah kenapa kemudian kita masing-masing selalu memohon kepada Allah rezeki yang lapang, harta yang banyak dan halal, anak yang banyak dan soleh-solehah, dan lain sebagainya. Itu hal yang manusiawi karena memang kita hidup di alam dunia. Tapi ternyata faktanya dalam sejarah kehidupan umat manusia, ketika manusia diberikan Allah kelapangan rezeki, seperti dulu kisah Qarun, ketika diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, malah justru lapangnya rezeki itu malah justru menjadi sumber kebinasaan dia, ya, di hadapan Allah Ta'ala. Nah begitulah fakta kehidupan manusia yang diperingatkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis. Malah justru sebenarnya
Ketika kita berada dalam kesulitan, kita sebagai orang beriman, biasanya kesulitan itulah yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Ketika kita mendapatkan masalah, malah justru masalah itulah yang menggiring kita kembali kepada Allah. Yang tadinya tidak pernah istighfar menjadi istighfar. Ketika kita kesulitan, pasti yang disebut ya Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, yang disebut pasti ya Allah. Malah justru musibah itulah yang sebenarnya menyadarkan kita akan adanya Allah Ta'ala. Dan ternyata faktanya juga yang mungkin masing-masing kita juga mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Malah justru ketika kita badannya sehat, macam-macam yang ingin kita kerjakan. Ketika uangnya terkumpul banyak, macam-macam barang yang kita belikan, bermacam-macam tempat yang ingin kita kunjungi. Ketika kita anaknya banyak, masalah-masalah juga banyak berdatangan. Ketika anak kumpul ramai, akhirnya lupa diri. Asik dengan keluarga, akhirnya kita membuat diri kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah menjadi terlupa, menjadi terlupa. Ketika kita menjadi bawahan, kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku jabatan, ya Allah berikanlah aku bekerja, ya Allah tunjukkan aku jalan rezeki. Tapi ternyata ketika Allah menjawab doanya, malah justru rezeki yang kita cari, yang kita mohon kepada Allah, malah justru membuat kita malah menjauh dari Allah Ta'ala. Itulah yang diperingatkan oleh baginda Nabi dalam hadis ini. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh punya kelebihan harta, jabatan, pangkat, tidak. Tetapi intinya adalah jangan sampai di satu sisi kita memohon kelapangan rezeki duniawi, tapi di sisi lain malah justru ketika kelapangan tersebut Allah berikan, malah membuat kita terlena. Kita melupakan Dia Allah Ta'ala yang memberikan kelapangan tersebut. Hal ini hadis-hadis dan bahkan ayat-ayat Al-Quran terkait persoalan ini banyak disebutkan. Itu menandakan bahwa memang manusia secara umum karakternya seperti itu. Betul, karakter seperti itu juga bisa jadi ada dalam diri kita masing-masing. Maka disinilah kemudian para ulama mengajarkan kita, mengajak kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kebahagiaan kita bersama keluarga, di tengah-tengah kesulitan kita menghadapi masalah, para ulama mengajarkan ayo kita memperbanyak zikir. Bahkan ketika kita lapangkan, ketika usahanya sedang maju, ketika badannya sedang sehat, ketika keluarganya kumpul semua, ketika jabatannya sedang tinggi, selalu jangan tinggalkan zikir, supaya kita terhindar dari ancaman, dari peringatan yang tadi disebutkan oleh Nabi. Jangan sampai seperti kaum terdahulu, malah justru kelapangan hal ihwal duniawi kemudian membuat mereka terlena dan akhirnya binasa. Maka dari itu di dalam Al-Quran pun banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Misalkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Zikirlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan pujilah Allah siang dan malam, pagi dan petang. Sepanjang hari kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak mengingatnya dan memperbanyak
pujian kepada-Nya. Baik ingatan dan pujian secara lisan maupun ingatan dan pujian secara batin. Maka para ulama, para kiai, para tuan guru kita, ya, di dalam majelis-majelis taklim mereka mengajarkan kita yang amalan-amalan zikir, amalan-amalan sholawat. Kalau kita sudah dapat, kerjakan, amalkan, karena itulah yang menjadi pegangan, karena itulah yang menjadi pijakan kita dalam menghadapi gelombang kehidupan yang begitu besar. Pada saat ujian sedang melanda, ya, ingatan kepada Allah itulah yang menjadi pegangan supaya kita tidak oleng. Ibarat pohon, semakin tinggi pohon, semakin besar goncangan angin yang diperoleh. Semakin tambah usia, semakin bertambah ujian, semakin bertambah cobaan, semakin bertambah masalah. Baik masalah di pekerjaan, di keluarga, dan lain sebagainya. Maka di situ zikir, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, itu adalah kunci keberhasilan melewati itu semua. Dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, menceritakan bahwa suatu hari ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kathura 'alayya." Ya Rasul, kalau diterjemahkan secara bebas, ya Rasulullah, aku sudah banyak sekali belajar syariat Islam bersama engkau. Syariat Islam yang sudah kau turunkan kepada kami sudah banyak. Fa'akhbirni bi syai'in atashabbahu bihi. Maka dari itu ya Rasul, ajarkan kepadaku satu saja. Ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh. Ya, dari syariat agama yang kita pelajari, ya, yang selama ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, harus ada satu yang dijadikan sebagai pegangan yang kuat. Bahasanya, ya, akhbirni bi syai'in atashabbahu bihi. Ajarkan kepadaku ya Rasul satu hal yang aku bisa pegang. Kemudian beliau bersabda, la yazalu lisanuka rabbatan min dzikrillahi ta'ala. Apa jawaban dari? Hendaknya lisanmu selalu basah mengingat Allah Ta'ala. Hendaknya selalu berzikir. Hendaknya kalbu kita selalu menyadari akan adanya Allah begitu dekat dengan kita. Lisanmu, ya, kurangi mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita diam, daripada kita ngelamun, daripada kita memikirkan yang tidak, bisa berbanyak zikrullah. Apapun itu bentuknya, zikir subhanallah, atau masya Allah, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh guru-guru kita masing-masing. Apa? Karena zikir itulah, ingatan, kesadaran akan adanya Allah itulah yang menjadi pegangan pokok dalam hidup kita. Baginda Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Allah itu sebenarnya dekat dengan kita. Hanya saja selama ini kita yang melupakan dan mungkin bahkan tidak menyadari akan adanya Allah yang begitu dekat. Tegas Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Dia, Allah, bersamamu dimanapun kamu
berat. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah selalu melihat, selalu mengawasi, selalu memantau apapun yang kamu kerjakan. Tegas Allah. Cuma kita ya tadi karena kesibukan, karena kesenangan, karena persoalan, akhirnya kesadaran kita akan adanya Allah yang begitu dekat, yang membersamai kita dimanapun kita berada, kesadarannya itu redup. Karena tenggelam dalam kegelapan dunia dengan berbagai macam persoalan dan kesenangannya, akhirnya itulah yang membuat cahaya kesadaran kita akan Allah yang begitu dekat, yang membersamai kita, kesadaran itu redup. Allah di dalam Quran surat Qaf juga menegaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah dekat sekali dengan kamu, kita ya membaca, dekat sekali dengan dia, bahkan lebih dekat daripada urat. Di mana urat tadi? Apakah di samping kita, di depan, di belakang, di atas, di bawah? Tidak. Urat nadi itu bagian daripada tubuh kita. Bukan lagi dekat. Dekatnya tidak lagi berjarak. Bahkan urat nadi itu bagian daripada tubuh kita dan merupakan salah satu penopang hidup kita. Nah, Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Tapi kenapa selama ini kita justru merasa jauh dari Allah? Bukan Allah yang jauh. Kesadaran kita akan adanya Allah yang begitu dekat dan hadir dalam diri kita redup karena kegelapan dunia yang kita tenggelam di dalamnya. Itulah kenapa di ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah memerintahkan perbanyak zikir. Karena zikir itu adalah sebagai terapi bagi kita ya, untuk mengingatkan kita, untuk membangkitkan kembali, untuk menguatkan kembali cahaya kesadaran ilahi dalam diri. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Dalam di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus sholat, ketika kalian selesai sholat, fadhkurullaha, ingatlah Allah. Zikir. Berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, kalau lagi buru-buru ya tidak apa-apa, selesai sholat bangkit, zikirnya sambil berjalan. Ya kan? Begitu bangkit langsung pegang HP langsung ngobrol. Perintahnya setelah sholat zikir. Kalau lagi kesibukan buru-buru silakan bangun, tapi bangunnya itu dalam keadaan bisa zikir. Waktu dan kalau waktunya lapang, ya duduk zikr. Wa ala junubi, atau mungkin sholat yang karena satu kondisi tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, ya sudah sambil berbaring pun boleh. Kita hendaknya berzikir. Faidah mulai sholat. Ketika sholat zikir, berdiri, duduk, berdiri, duduk maupun berbaring. Dan ayat-ayat yang lain. Sekali lagi, perintah-perintah zikir ini sebenarnya adalah satu tips, satu strategi yang Allah berikan kepada kita supaya kita selamat hidup di dunia. Meskipun kita saat ini sedang tenggelam dalam kegelapan di dalam dunia, tetapi jangan sampai cahaya kesadaran akan Allah yang begitu dekat redup hanya karena saking kita tenggelam dalam kegelapan. Maka dari itu kita ikhtiar untuk senantiasa mencerahkan cahaya kesadaran ilahi ini, untuk membalikan kesadaran ini akan adanya Allah yang begitu dekat dengan cara memperbanyak zikir. Karena kata baginda Nabi, zikir itu adalah sebagai pegangan hidup yang kokoh dalam
kita menjalani sehari-hari. Semoga kita semua diberikan kemampuan, diberikan istiqomah dalam kehidupan dunia ini. Satu sisi kita menyelesaikan misi hidup di dunia, dan di sisi lain kita senantiasa menjaga kesadaran bahwasanya Allah begitu dekat, Allah bersama kita dimanapun kita berada, sehingga hidup kita, langkah-langkah kaki kita, setiap lisan kita berbicara, setiap langkah, setiap kaki kita melangkah, setiap tangan kita melakukan sesuatu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi 'ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana bi hubbil bilad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi arsala lil 'alamin ila yaumil ma'ad. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an ashabi nabiyyina ajma'in wattabi'in 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 ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ta'anna al-ghala'a wal waba'a wat ta'una wal amrad wal fitan ma la yanfa'uhu ghayruka 'an baladina hadha Indonesia khassa wa 'an mantiqati Palangkaraya khassa wa 'an baladi Palestin wa Gaza khassa wa 'an sa'iri biladil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Di sok yang terdepan dan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام سيدنا ربنا السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا رب مولانا سبحان الله 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 العظيم. الحمد لله 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 رب العالمين والحمد لله. الله أكبر 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 الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل ذكر فأنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد حكم على الحق على وزارة الأمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمه وكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم اجعلنا